갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. Ketemu lagi dengan saya Dr. Wahyu Tri Asmara dari Klinik DRW Skincare Indonesia. Terima kasih telah selalu mendukung dan mendoakan kami DRW Skincare Indonesia hingga hari ini dapat melayani teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke dan juga mancanegara. Pada malam hari ini saya Dr. Wahyu hadir menyapa teman-teman semua, ingin kembali melakukan sedikit diskusi atau sharing dan juga klarifikasi mengenai video yang viral dari rekan sejawat saya membahas tentang DRW Skincare dan apa dan bagaimana kok harus melakukan protes atau keberatan. Bukankah tidak ada yang keliru dalam video tersebut? Bukankah tidak ada masalah dalam video tersebut? Kami merasa perlu melakukan klarifikasi mengenai video tersebut secara terus-menerus. Nah, kenapa terus-menerus? Karena imbas dari video tersebut kami rasakan hingga hari ini, selagi video tersebut masih terus ada dan viral, tentu efeknya akan menimbulkan banyak kerugian pada kami. Nah, beberapa orang beranggapan dari mana sisi video tersebut merugikan atau menjatuhkan. Nah, jadi ada yang bertanya seperti ini nih. Nah, mana yang menyebutkan bahwa video tersebut merugikan dan menjatuhkan dari pihak kami? Nah, bahkan beberapa orang bisa dibilang sebaliknya malah membuli kami dan menyampaikan bahwa video tersebut real karena ada pemeriksaan laboratorium dan itu bagus aja untuk informasi ke konsumen atau pasien. Jadi begini teman-teman, silahkan beranggapan apa saja, silahkan boleh berkomentar apa saja, karena di dunia maya seperti ini semua orang boleh berpendapat, boleh mengeluarkan argumen-argumennya. Namun juga perlu diperhatikan, kami juga boleh dong mengeluarkan pendapat kami, mengeluarkan argumen atau klarifikasi kami. Apalagi yang dibahas kami, yang merasakan efek dan imbasnya juga kami. Jadi dalam kehidupan itu ada sebab dan ada akibat, teman-teman. Tidak semua itu muncul begitu saja tanpa ada pemicunya. Nah, kenapa kami melayangkan protes dan keberatan? Bahkan dari sejak awal video tersebut muncul, saya sudah melakukan klarifikasi di dalam video tersebut. Bisa teman-teman lihat ya. Cukup panjang saya melakukan klarifikasi mengenai video tersebut, supaya yang kami harapkan orang yang melihat video tersebut bisa tercerahkan, ada informasi yang lebih seimbang, tidak hanya melihat dari satu sisi. Memang dalam video tersebut tidak ada sesuatu yang jika orang yang yang cerdas atau bisa melihat satu video itu dengan baik, tidak ada yang keliru. Dari alur kami memberikan krim konsultasi, disebutkan oleh beliau bahwa produk kami telah melakukan prosedur pemberian pelayanan yang benar, dikeluarkan juga oleh klinik dan apotek sesuai dengan pemberian krim melalui label etikat biru. Tapi itu jika yang melihat itu orang yang memiliki tingkat pengetahuan mengenai obat, mengenai kedokteran, atau mengenai klinik kecantikan semacam itu. Nah, dan sayangnya banyak sekali di luar sana yang hanya melihat sesuatu itu di permukaannya saja, judulnya saja. Esensinya itu tidak dilihat secara luas, apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dan pada akhirnya timbul fitnah-fitnah yang menurut saya cukup keji. Bisa dilihat salah satunya seperti ini. Gara-gara video tersebut, pasien kami berhenti. Nah, ini ya, dilihat ya, dan langsung share di dunia maya, di Facebook, dilihat tentu oleh teman-teman Facebooknya, dan menulis caption bahwa krim yang saya pakai ini mengandung merkuri ternyata.
Bayangkan loh, pasien kami melakukan share seperti itu dan mengatakan itu mengandung merkuri. Dilihat oleh banyak orang, itu bagaimana jika satu orang nge-share, lalu orang yang lain ikut nge-share dan memberikan informasi yang sama dengan orang yang share tersebut tanpa melihat videonya terlebih dahulu. Langsung di-share, DRW Skincare mengandung merkuri. Apa yang terjadi? Itulah yang saya sebut sebagai sebuah sebab akibat yang merugikan kami. Jadi jangan dipandang atau dilihat hanya sekedar Anda yang berkomentar, menonton tersebut tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. It's okay. Memang secara visual yang kita bisa lihat di dalam video tersebut, yang disampaikan memang tidak ada yang janggal atau keliru. Namun secara penerimaan orang kan tidak sama, dan judulnya juga terlihat cukup bombastis ya, cukup bombastis. Jadi menarik orang untuk melihat tayangan tersebut dan berkomentar, dan akhirnya berkomentar panjang lebar sehingga bisa menimbulkan isu-isu yang lebih liar, komentar-komentar yang menjatuhkan semacam itu. Dan silahkan, saya tidak melarang komentar-komentar semacam itu, namun sekali lagi imbas dari video tersebut sungguh merugikan kami dan kami yang merasakan. Nah, kalau teman-teman mungkin komentar merugikannya di mana, ya silahkan, karena teman-teman tidak merasakan di posisi kami. DRW Skincare ini bukan cuma saya. DRW Skincare ini terdiri dari banyak sekali orang yang memiliki harapan, memiliki impian, memiliki cita-cita yang besar di DRW Skincare. Banyak orang mencari nafkah kehidupan di sini, banyak orang tua, banyak janda, banyak anak-anak yang selepas lulus SMA masih belum mendapatkan pekerjaan, banyak anak-anak yatim yang bekerja di tempat kami, dan itu semua bisa teman-teman bayangkan ketika isu-isu semacam itu akhirnya merugikan kami. Perusahaan lama-lama semakin menurun, konsumen dan pasiennya, otomatis perusahaan tersebut jadi tidak sehat. Padahal di sini banyak sekali orang yang bernaung, banyak sekali orang di sini yang mencari rezeki dan mencari nafkah. Gara-gara video yang kata teman-teman itu tidak salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang menjatuhkan, tapi ternyata imbasnya begitu besar kepada kami dan kami yang merasakan. Teman-teman tidak merasakan tidak apa-apa karena tidak menjalani usaha DRW Skincare. Tapi bagi kami yang merintis sejak awal, bersusah payah, tertatih-tatih menawarkan produk ini ke konsumen kami, membuat mereka percaya, sugesti mereka jadi kuat, yakin perawatan di DRW Skincare jadi baik, jadi terganggu, jadi buyar karena video tersebut. Itu yang kami maksud sebab akibat. Bukan begitu aja video tersebut muncul lantas apa yang menjatuhkan, apa yang merugikan. Tidak semudah itu teman-teman bicara demikian. Nah, kami yang merasakan, teman-teman tidak merasakan. Nah, kami yang merasakan adanya penurunan, ditinggalkan konsumen karena video tersebut. Jadi tolong dimengerti dan dipahami kenapa kami harus melakukan klarifikasi semacam ini, karena ini periuk kami, ini usaha kami, ini tempat kami mencari nafkah, ini tempat kami mencari makan, ini tempat kami untuk bekerja, ini tempat kami memberikan pelayanan kepada konsumen dan pasien kami. Sama kok, beliau juga dokter kan, yang membahas film kami ini juga dokter dan memberikan pelayanan yang sama, punya klinik kecantikan juga, punya produk kecantikan juga. Dan tujuannya seperti ini apa sih? Ya, yuklah, kita memang tujuannya sama kan, memberikan pelayanan kepada konsumen dan pasien kita masing-masing, memberikan pelayanan supaya orang jerawatnya membaik, kulit hitamnya membaik, wajahnya semakin sehat, kan sama tujuannya. Ya mohonlah, jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Hal ini sangat merugikan bagi kami dan kami yang merasakan. Izinkan kami melakukan klarifikasi, pun kalau ada komentar-komentar dari teman-teman semua juga dipersilahkan. Tidak membuat kami juga menjadi emosi atau marah, tidak. Karena itu hak teman-teman semua dan hak kami juga untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman. Di mana, di bagian mananya kok kami merasa dirugikan atau dijatuhkan. Seperti itu ya teman-teman. Selain turunnya kepercayaan pasien dan konsumen kami, banyak oknum lain yang memanfaatkan video tersebut untuk menjual dagangan mereka dengan tayangan tersebut. Jadi seolah-olah DRW itu
apa ya, dikonotasikan ya, sesuatu yang berbahaya, mengandung hidrokinon dan tidak baik untuk digunakan dalam jangka panjang. Nah, seperti itu ya. Dan seolah-olah dia menawarkan produk mereka. Nah, menawarkan produk mereka lebih aman, seperti itu. Ada seperti itu, ada sekali. Nah, dan bisa dibuktikan, bisa. Ini salah satu contohnya ya, seperti itu ya. Apa coba motifnya, tujuannya? Nah, seperti itu, mau upload tiba-tiba di grup-grup jual beli seperti itu. Sesuatu yang membahas DRW Skincare di YouTube memang cukup menarik dan pasti banyak yang nonton. Karena banyaknya minat dan antusiasme dari calon konsumen, dari konsumen dan pasien kami. Saya sangat berterima kasih dan saya merasa cukup bangga dengan antusiasme orang untuk melihat tayangan-tayangan mengenai DRW Skincare. Itu menunjukkan antusiasme seseorang. Namun ya itu tadi, ada video yang positif dan negatif. Nah, otomatis video-video yang negatif tersebut bisa merugikan kami selaku orang yang berjuang, berusaha sejak dulu dari minus membangun bisnis ini sampai akhirnya hari ini bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kondisi yang sedang sulit, daya beli menurun, tiba-tiba dihantam video seperti itu, ya tentu kami sangat merasakan imbasnya yang kurang positif di perusahaan kami. Oleh karena itu, izinkanlah kami juga melakukan klarifikasi, diskusi semacam ini supaya ada informasi yang seimbang dari video tersebut dan juga dari saya. Dan ada klarifikasi yang lain yang mungkin akan terus kami lakukan sampai keyakinan dari konsumen atau pasien kami kembali menjadi baik, kembali yakin kembali, dan perawatannya bisa berjalan dengan baik kembali. Karena perawatan butuh ketelatenan, perawatan butuh kesabaran, tidak instan ya teman-teman ya. Itulah kenapa kami perlu melakukan hal-hal seperti ini. Selanjutnya yang perlu dijelaskan adalah yang dibahas ini kan mengenai produk DRW Skincare. Nah, di video-video beliau ini kan banyak ya yang dibahas ya. Ada juga yang membahas sampai semua produk, dari produk A sampai Z, satu merek. Ada krim malamnya, krim paginya, sabunnya, bahkan merek, bahkan produk-produk yang lain. Namun yang perlu teman-teman sikapi juga, dan kami juga melihatnya kok agak lucu, yaitu kenapa hanya krim malam? Kenapa tidak semua produk kami yang sudah memiliki izin edar, dari mulai facial washnya, milk cleansernya, sunscreennya, dan produk-produk yang lain, toner, kenapa tidak juga dibahas? Sehingga dalam video tersebut kan bisa ya, oh produk krim pagi, krim malam, facial wash, tonernya sudah ada pomnya, krim malamnya ada etiket biru, dan itu merupakan resep dokter yang dibuat oleh apoteker dan diberikan kepada konsumen. Isinya ada kandungan hidrokinonnya. Kenapa tidak diinformasikan seperti itu? Jadi tidak seolah-olah bahwa DRW Skincare itu mengandung hidrokinon. Nah, yang membuat kami agak keberatan juga salah satunya itu, seolah-olah DRW Skincare mengandung hidrokinon semua. Padahal krim malam kami yang sudah memiliki izin edar POM itu sejak dulu sudah ada yang memiliki izin edar dari Badan POM. Racikan dipergunakan untuk kasus-kasus yang sulit. Melasma, flek hitam, hiperpigmentasi, itu diperbolehkan menggunakan hidrokinon ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, hidrokinon yang kami gunakan di video tersebut juga hanya sekitar 2%, 2, sekian persen gitu ya teman-teman ya. Masih dalam kategori bisa dibilang ringan. Teman-teman bisa kok mendapatkan hidrokinon itu di apotek. Di apotek manapun teman-teman yang bisa temui hidrokinon dalam sediaan-sediaan yang dijual, seharusnya secara aturan diberikan oleh resep dokter ya. Tapi saya kira teman-teman hari ini bisa kok mendapatkan hidrokinon di apotek itu tanpa resep dokter. Ya misalnya merek-merek yang sudah terkenal lah ya, seperti itu ya. Teman-teman pasti tahu lah. Tanya aja hidrokinon 4%, 5% ada di apotek. Dan itu bisa teman-teman dapatkan untuk mengatasi bekas flek hitam misalnya, bekas luka misalnya, atau flek hitam di wajah, itu bisa. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, menggunakan produk seperti itu
Kalau tidak hati-hati nanti malah jadi justru terbakar. Nah, seperti itu. Kenapa tidak semua produk dibahas? Kan cantik. Wah, produk saya itu hampir 100 ya, hampir 100 dan 98% lah itu sudah memiliki izin edar POM, dan hanya sekitar krim malem untuk kasus-kasus tertentu, jerawat berat, flek hitam yang berat yang memiliki kandungan dari hidrokinon, karena memang diperbolehkan dalam dunia kedokteran. Standar pengobatan flek hitam itu ya hidrokinon, teman-teman. Hidrokinon. Teman-teman mau baca di mana aja, jurnal di dalam negeri dan di luar negeri, jurnal kedokteran ya. Salah satu golden standard dalam mengobati flek hitam ya hidrokinon. Nah, jadi teman-teman, semoga setelah informasi dari saya juga dalam melihat video tersebut jadi tercerahkan juga. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu prosesnya. Tidak serta-merta produknya seolah-olah mengandung hidrokinon semua. Nah ini yang perlu saya juga lakukan klarifikasi, teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi harapan saya semoga video ini bisa memberikan pencerahan, klarifikasi untuk teman-teman semua. Namun jika tidak berkenan ya tidak apa-apa. Jadi kami memberikan informasi seperti ini supaya berimbang informasinya. Secara etika sekali lagi harusnya ketika ada problem antara dokter dengan dokter, sejawat dengan sejawat, itu bisa diselesaikan kok secara personal dulu. Nah, ngobrol dulu, sharing dulu. Kalau tidak bisa baru ke organisasi, ke ID atau ke Konsil Kedokteran Indonesia. Nanti ada Majelis Etik Kehormatan Kedokteran Indonesia. Namun apakah harus seperti itu? Kan tidak ya. Kalau ribut berdebat di sosial media, kemarin sampai ada yang bilang komentar malu lah, orang-orang pintar, orang-orang terpelajar kok pada ribut di sosial media. Ya itu yang saya rasakan. Kenapa baru hari ini akhirnya melakukan klarifikasi semacam ini? Karena saya berusaha untuk sejak bulan apa ya, 5 bulan yang lalu lah video itu muncul. Itu setelah klarifikasi saya di kolom komentar tidak ada tanggapan. Semakin kesini semakin imbasnya kurang baik video tersebut. Ya mau nggak mau hari ini bisa dibilang bukan kesabaran saya sudah habis ya, tapi saya perlu meluruskan untuk klarifikasi kepada konsumen saya, kepada calon konsumen dan pasien saya, supaya tidak ada pikiran-pikiran yang negatif mengenai apa yang mereka gunakan, apa yang mereka pakai. Karena ini begitu penting informasi seperti ini supaya tidak menimbulkan sekali lagi fitnah di lapangan. Yang tidak mengerti hanya sekedar melihat judul dan melihat hasil lab, tiba-tiba nge-share tentang video tersebut dan berhenti dengan pakai DRW. Oke lah kalau berhenti tidak masalah, tapi kalau berhenti sambil nge-share berita yang seperti saya sebutkan seperti ini, tiba-tiba ada tulisannya mengandung merkuri, di-share oleh banyak orang, apa yang terjadi? Nah, bukan hanya dia yang terpengaruh, tapi lebih banyak orang lain lagi yang terpengaruh. Itulah akibat dari video tersebut jika melihatnya tidak secara benar. Dan kebanyakan yang menonton itu tidak secara benar. Makanya kami melakukan klarifikasi seperti ini. Selanjutnya mungkin jika video tersebut dibahas atau dibuat oleh orang atau dokter yang tidak terjun atau menggeluti dunia kecantikan atau tidak terjun di dunia perskincarean gitu ya teman-teman ya, dan dia juga tidak menjual produk-produk skincare secara online juga, ya saya kira sih saya masih agak lebih welcome lah ya, agak lebih welcome. Nah, notabene ini yang membahas adalah dokter kecantikan juga, punya klinik kecantikan sama kayak saya juga, menjual produk kecantikan secara online juga. Jadi seolah-olah seperti ada persaingan yang tidak sehat. Nah, seolah-olah ya tergantung lagi teman-teman mau melihat seperti apa. Tapi bagi saya pelaku usaha seperti ini ya tentu dengan imbas video tersebut menurunkan omset kami, menurunkan kepercayaan dari konsumen dan pasien kami. Ya saya memiliki pemikiran demikian. Dan itu buat saya sah-sah saja kan. Buat teman-teman kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Namun sekali lagi produk yang dijual juga seputar skincare, usahanya sama juga, yang digeluti bidangnya juga sama. Jadi akhirnya saya memiliki pikiran yang tidak baik. Jadi yang memaksa untuk saya berpikir tidak baik ya siapa begitu kan.
Dan saya kira seharusnya secara etika tadi, bukan hanya secara etika dalam sumpah dokter ya, tapi secara etika berusaha dan berbisnis itu ya sebenarnya janganlah seperti itu. Janganlah seperti itu. Yuk yang lurus-lurus aja, jalani kliniknya, jual produknya dengan mengunggulkan produknya. Nah, dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya, memberikan hasil yang sebaik-baiknya, supaya nanti dari mulut ke mulut bisa menyebar ke segala penjuru dan mendapatkan dan diterima oleh masyarakat produknya tersebut. Lalu dalam video tersebut yang dibahas adalah hidrokinon. Sementara hidrokinon sendiri, teman-teman tadi bisa mendapatkannya di apotek. Bahkan yang seharusnya dengan resep dokter bisa jadi didapatkan tanpa resep dokter, bisa loh. Mau dicoba silahkan teman-teman coba. Itu seharusnya dengan resep dokter ya teman-teman. Jangan kalau ada teman-teman di sini apoteker atau yang bekerja di apotek, sebaiknya jangan, tetap diberikan dengan pengawasan dokter. Ada teman-teman kalau beli di apotek silahkan dibuka, ada aturan pakai, ada indikasi, kontraindikasi yang jelas di situ. Tertulis juga efek sampingnya. Nah, yang dibahas kan efek samping nih. Yang dimunculkan di dalam video efek samping penggunaan hidrokinon jangka panjang yang otomatis membuat mindset ini merasa bahwa hidrokinon ini berbahaya. Mindsetnya begitu, efek sampingnya A, B, C, D gitu ya. Tanpa menjelaskan manfaatnya. Nah, manfaatnya seolah-olah yang ditonjolkan adalah efek buruk atau negatifnya. Dan yang bersangkutan saya kira sering ya membuat video-video seperti itu yang membahas hidrokinon seolah-olah imbasnya begitu berbahaya. Teman-teman, jangankan hidrokinon, air putih saja kalau teman-teman minumnya berlebihan ya ginjalnya rusak ya teman-teman. Air putih saja. Teman-teman minum jamu, kalau minumnya ya berlebihan, tidak sesuai aturan, tidak sesuai indikasi, ya bisa rusak juga organ tubuh kita, livernya, ginjalnya. Apalagi sediaan farmasi. Teman-teman minum obat sakit kepala, obat nyeri, jika berlebihan bisa jadi sakit mah kan. Jika berlebihan overdosis bisa jadi sakit ginjal kan. Itulah yang saya sebut, setiap jenis sediaan farmasi itu memiliki manfaat, memiliki efek samping. Namun pemberiannya dulu yang bagaimana, aturan pakainya dulu yang bagaimana. Jadi jangan hanya ditangkap efek negatifnya saja, efek berbahayanya saja. Peringatan-peringatan semacam itu diberikan di dalam aturan penggunaan obat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya masyarakat ini tidak sembarangan dalam menggunakan produk tersebut. Tidak boleh sembarangan menggunakan produk tersebut, harus berkonsultasi supaya tidak membahayakan dirinya. Nah, sementara di video tersebut di DRW Skincare pemberian krim semacam itu tentu telah melalui tahapan-tahapan konsultasi, pengawasan juga, karena tercatat informasi dari pasien itu tercatat di kami. Jadi sekali lagi, sediaan farmasi atau obat itu dapat berbahaya ketika penggunaannya tidak sesuai dan tepat sasaran. Tapi bisa bermanfaat jika penggunaannya benar-benar sesuai dengan aturan, sesuai dengan dosis, dan sesuai dengan petunjuk penggunaan produk tersebut. Nah, jadi sekali lagi, kita jangan hanya berpikir efek negatifnya aja. Sediaan farmasi, apapun itu, memiliki efek negatif, memiliki efek samping jika tidak benar dalam penggunaan. Tapi jika benar penggunaannya, dia bermanfaat, sangat bermanfaat dan berguna bagi orang yang menggunakan, mengobati, memperbaiki, mengatasi keluhan-keluhan teman-teman semua. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, supaya tidak rancu, tidak keliru. Dan sekali lagi, hidrokinon dan merkuri itu berbeda. Nah, kalau merkuri memang harus stop, no, tidak boleh dipakai dan itu berbahaya. Namun hidrokinon lain dengan merkuri. Saya sampaikan ini lain karena masih banyak yang beranggapan bahwa hidrokinon adalah merkuri, sehingga disebarkan secara luas informasi yang keliru tersebut yang mengakibatkan kerugian-kerugian di masyarakat. Nah, mungkin itu sedikit tambahan informasi di part kedua ini dari saya.
Dan akan selanjutnya ada berbagai informasi lain di part-part selanjutnya mengenai tayangan dalam video tersebut. Dan insya Allah bisa bermanfaat dan berguna untuk konsumen-konsumen setia DRW Skincare dimanapun berada. Sekali lagi, apa yang saya lakukan ini adalah sebenarnya bukan sekedar untuk pembelaan saya, bukan untuk usaha saya, tapi untuk banyak orang yang memiliki mimpi, harapan, cita-cita, dan bekerja di DRW Skincare, mencari nafkah sesuap asli di DRW Skincare. Silahkan kita belajar untuk beretika dalam berusaha, berbisnis, menjalani sesuatu itu dengan menjalani bisnis itu dengan cara yang beradab, beretika, supaya tidak merugikan orang lain. Pun kalau dianggap tidak merasa merugikan, atau ada juga netizen yang merasa video tersebut tidak menjatuhkan dan merugikan, ya kembali lagi ke teman-teman semua, karena kami sendirilah yang merasakan video tersebut dan imbas dari video tersebut. Mohon juga dimaklumi. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya dapat membantu konsumen kami untuk kembali mempercayai DRW Skincare dan mau untuk telaten, bertahap, disiplin menjalani perawatan sesuai arahan dari tim dokter melalui beauty konsultan kami. Jika ada keluhan, saya dengan sangat senang hati untuk bisa melayani teman-teman semua di nomor berikut ini. Silahkan teman-teman boleh komplain, boleh memberikan saran, nasihat. Insya Allah kami sangat terbuka menerima nasihat dan masukan. Asalkan nasihat-nasihat tersebut membangun kamu, atau saran-sarannya, kritiknya membangun kamu. Bukan sebaliknya memviralkan namun akhirnya merugikan kamu. Padahal informasi tersebut tidak 100% benar. Tidak 100% benar di mata orang yang melihatnya. Bagi yang membuat videonya mungkin beliau merasa itu benar. Bagi sebagian orang yang memiliki cara pandang yang baik dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik, melihat itu tidak ada yang salah, justru menguntungkan saya. Tapi banyak yang melihat video tersebut hanya permukaan saja, judulnya saja, tidak dilihat secara baik dan benar, menimbulkan informasi-informasi yang keliru di masyarakat, fitnah di masyarakat, komentar-komentar negatif di masyarakat, yang akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekali lagi saya Dr. Wahid Asmara mengucapkan mohon maaf untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.